Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mozi. Tanggal 31 Mei 2023 kemarin, aku berkesempatan buat cobain Sinarjaya Suite Class dari Terminal Kalideres ke Surabaya. Aku pilih berangkat dari Kalideres karena kantorku sendiri ada di Jakarta Barat, jadi enak gitu tinggal naik Transjakarta sekali langsung nyampe. Nah, ini aku udah sampai di Terminal Kalideres sekitar pukul 4 sore, lebih cepat 1 jam dari jadwal keberangkatan, yaitu pukul 5:15. Terminal Kalideres ini cukup memorable ya buat aku karena zaman dulu sekitar 8-9 tahun lalu baru mulai kerja, ya tiap hari aku PP naik Transjakarta dari Terminal Kalideres ini. Pas itu zamannya Transjakarta masih pakai bis Daewoo yang gak ada nyaman-nyamannya sama sekali, bedalah sama zaman sekarang. Buat agen Sinarjaya gampang banget, dia posisinya ada di paling depan dekat pintu masuk Terminal Kalideres. Jadi kalau dari halte Transjakarta ini tinggal muter aja, langsung kelihatan ada di seberang sana agennya. Tiket Suite Class ini aku beli melalui aplikasi Redbus dengan tarif 480.000 belum termasuk biaya admin 5.000. Menurutku tiket Sinarjaya ini paling mudah dibeli karena hampir di semua platform online tiketing itu ada. Mau di Traveloka, mau di Redbus, lengkaplah jadwalnya. Kalau kalian mau pesan lot agennya, bisa langsung post videonya dan catat aja nomor ini ya. Kayaknya cuma Sinarjaya aja yang punya area tunggu sendiri di Terminal Kalideres ini. Koreksi ya kalau aku salah teman-teman. Pukul 5:05 bus Sinarjaya yang akan kutumpangi tiba dan aku lumayan kaget karena ini yang datang itu ternyata bus dengan bodi Dream Coach dari Adiputro, yang tentunya lebih nyaman dan lebih private dibandingkan Suite Class dengan bodi dari karoseri Laksana. Menurut kru yang bertugas, memang sudah 1 minggu terakhir ini untuk rute dari Tangerang ke Surabaya itu dilayani dengan armada Dream Coach. Nah, yang aku suka kalau Dream Coach ini privasinya benar-benar terjaga teman-teman. Dimana kalau kalian tutup gorden aja itu kalian udah berasa ada di dalam kapsul hotel, kayak di kamar sendiri gitu. Karena naik dari Kalideres cuma aku, pukul 5 tepat busnya sudah berangkat. Hari itu aku memilih baris atas. Bener kalau kalian cari kenyamanan atau takut mual, kalian lebih baik pilih baris bawah. Soalnya kalau di baris atas itu lebih kerasa oleng kiri kanan gitu saat busnya bermanuver di jalan. Oh ya, di dalam bus itu kalian nggak boleh pakai sepatu atau sandal. Tapi jangan khawatir, kalian akan dikasih sepasang sandal kayak sandal hotel gini guys. Memang bagus sih pelayanan dan fasilitasnya. Dan di sepanjang koridor bus disediakan banyak banget tong sampah untuk menjaga kebersihan di dalam bus. Nah, kalau kalian bingung cara naiknya kayak gimana, gampang banget kok. Tinggal kayak gini aja dan kalian udah ada di kabin yang bagian atas. Mudah kan? Nah, suasana kabinnya tuh kayak gini. Sebagai informasi, tinggi gua tuh 167 cm. Jadi kalau tinggi kalian mungkin 175 atau 180 ke atas, ya agak sabar ya, mungkin agak mentok gitu ke depannya. Nah, di kiri kita tuh ada beberapa fitur. Kayak ini tuh ada lampu baca, cuman ini masih mati soalnya master controlnya masih dimatiin sama si driver. Terus di sini juga ada 2 port USB yang bisa kalian pakai buat cas gadget kalian. Nah, ini tuh tombol yang ternyata mengejutkan gua karena pasti pencet muncul geter-geter. Dan ini ternyata tuh fitur buat pijet, cuma ya seadanya lah ya, kerasanya tuh kayak getarnya sound aktif di konser-konser di kampung gitu guys. Terus juga ada 1 buah cup holder buat naruh minuman kita. Terus kalau kalian butuh privacy atau lagi silau di luar, kalian bisa copot ini dan kalian tutup gordennya. Bener-bener full privacy lah kalau di sini. Dan ini adalah yang paling kalian tunggu-tunggu pastinya. Ini ada layar TV yang menampilkan audio video on demand. Ada beberapa judul film sebenarnya, cuma gua nggak sempat explore atau nggak sempat cobain sama sekali karena ya sepanjang perjalanan gue lebih banyak tidur dan nikmatin perjalanan aja guys. Oh ya, ini ada kelewatan satu hal, ini tuh tombol buat ngatur reclining di bagian bangku kita. Bentar, ini gua tegakin dulu untuk posisi yang paling tegak. Ya, sabar. Nah, posisi yang paling tegak itu kayak gini, kayak ya bangku pada umumnya lah ya. Nah, ini gue mau coba buat rebahin bangkunya. Sebenarnya bangkunya tuh nggak bisa rebah-rebah amat, nggak bisa jadi kayak kasur sih. Dan paling rebahnya tuh kayak gini nih maksimal guys. Nggak rebah-rebah banget ya, sekitar 45 atau 50 derajat lah ya. Tapi ini gue jamin ini enak banget waktu dipakai buat tidur. Ngomongin headroom, ini tinggi gue kayak gue bilang tadi 167 cm dan masih ada sisa lumayan sih. Jadi aman, nggak mentok. Nah, untuk nambah kenyamanan kalian, ini kan kabinnya lumayan dingin, jadi ini kalian diberikan fasilitas juga bantal dan juga selimut yang ini lembut banget bahannya guys. Mantap. Oh iya, buat kalian yang HP-nya 4, kalian nanya gimana ngecasnya kalau colokannya cuma 2, jangan khawatir, di sini ada 2 colokan tambahan lagi guys. Dan di sini juga ada lampu membaca juga, cuman ini nggak bisa nyalain ya karena gue bilang tadi
master controlnya tuh masih dimatiin dari drivernya. Nah ini yang gue bilang tadi, kalau kalian mau lebih private, kalian bisa tutup bordernya dan full kabin ini buat kalian kayak kalian lagi berada di dalam kapsul hotel, nggak kelihatan dari luar. Total ada 22 penumpang yang bisa diangkut dalam satu bus ini, jadi nggak terlalu banyak penumpangnya, enak banget. Dan di bagian paling belakang ini ada dispenser yang bisa kalian gunakan untuk bikin kopi, masak pop mie, segala macam sih guys, macam-macam. Dan juga untuk bagian toiletnya seperti biasa, toilet bis itu nggak bisa untuk buang air besar, hanya bisa untuk buang air kecil. Kalau kalian pengen buang air besar, kalian bisa menghubungi kru supaya dicarikan rest area terdekat untuk berhenti. Dan ini yang bikin gua males naik bis dari Kalideres adalah macetnya guys. Ini udah 30 menit baru jalan sekitar 2,5 km mungkin dari terminal Kalideres ke perempatan Cengkareng. 15 menit kemudian akhirnya terbebas dari kemacetan. Kita sudah ada di tol Jor di Cengkareng. Tapi ini tuh gak bertahan lama, karena setelah kita memasuki interchange ke tol bandara, itu macetnya lebih gila lagi guys. Memasuki pukul 6 sore karena udah makin gelap, lampu ambience di kabinet nyalain. Dan ini asik banget sih suasananya. Dan lampu baca juga udah nyalain sama drivernya. Ini terang banget, gila lampunya. Ngomong-ngomong, ini kita masih ada di interchange bandara. Kita bahkan belum masuk ke tol Bandara Rapulit. Dan kalian lihat gedung-gedung yang ada di kejauhan itu adalah gedung di Pantai Indah Kapuk. Jadi 15 menit kita masih ada di spot yang sama guys. Ya kalau di sini kan macetnya paling ngerayap. Ini sampai grip. Iya, kemarin aku lihat sini enggak ini. Masalahnya juga nggak ngeliat Google. Tapi nggak sampai begini juga biasanya mah. Iya, paling kan ngerayap. Dan ini setelah 1,5 jam kita berada di kemacetan, akhirnya lancar guys. Yang macet tuh bener-bener ke arah kiri doang, ke arah Pluit. Dan di sepanjang 1,5 jam tadi itu, driver dan keneknya tuh selalu bilang dia nyesel banget gak lihat Google Maps. Dan gue di sini juga nyesel gak bantuin mereka lihat Maps dulu gitu. Oh kan kita bisa antisipasi ya lewat jalur lain gitu guys. Gila tuh macetnya parah banget. Dan ini untuk pertama kalinya gue sebagai orang yang tinggal di Jakarta ngeliat JIS di malam hari. Ini keren banget sih lightingnya sih. Ada sequence lightingnya gitu. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Terminal Pulau Gebang. Bayangin ini dari ujung Jakarta Barat sampai ujung Jakarta Timur, itu tuh kita butuh waktu 3 jam. Macetnya sih gila banget. Ini kalau menurut schedule Sinarja sih kita terlambat 30 menit sampai 1 jam lah kira-kira guys. Ya lumayan lah. Seharusnya sih kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang ini sekitar jam 19.30. Tapi karena kita baru nyampe jam segini, ya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit lagi kita baru berangkat dari Pulau Gebang. Kayak aku bilang tadi, penumpang yang naik dari Kalideres tuh cuma aku sendiri. Jadi 3 jam tadi tuh bener cuman bertiga, antara aku, kenek sama drivernya aja guys. Dan sisa penumpangnya itu naiknya dari sini, dari Pulau Gebang. Banget toh gue arah itu 10 menit. Tepat pukul 20.35 ini bus Sinarjaya Suite Class yang kutumpangi diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Nah tadi itu sebelum masuk ke Terminal Pulau Gebang, busku ini sempat mampir ke SPBU buat isi solar. Nah aku sempetin untuk jalan kaki ke Indomaret dan beli beberapa snack untuk kru dan untuk aku juga sih, karena lumayan lapar ya guys, jam segini belum makan. Pukul 9 malam kita sampai di rest area KM19. Nah seperti biasa bus Sinarjaya itu sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Cikampek, itu kita tuh berhenti di rest area KM19 dulu untuk kontrol. Dan kadang tuh ada ngangkutin beberapa penumpang ya kayaknya ya, dari feeder mereka gitu deh. Cuma ini aku gak tahu kenapa ini lama banget, berhenti di sini tuh sekitar setengah jam, nggak ngapa-ngapain. Dan aku sih nggak merasa ada penumpang yang masuk ya.
Jadi lumayan lama banget kontrol di sini, nggak tahu kenapa. Dan di kiri kita ini ada suite class yang pakai bodi karoseri Laksana yang jurusannya sama, Jakarta ke arah Surabaya Madura juga guys. Pukul 21.35 bus kita diberangkatkan lagi dari KM19 dan setelah ini tuh aku bablas tidur karena udah capek banget badan. Ya namanya juga dari pagi sampai sorenya kita kerja ya. Dan bangun-bangun itu waktu menunjukkan pukul 23.41 itu kita udah sampai di restoran Taman Selera di Cikamurang. Ini restoran tuh gila gede banget dan mungkin hampir semua PO yang jalan dari Jakarta tuh servis makannya tuh di sini ya rata-rata. Menu makanan buat servis makan hari itu tuh nggak terlalu banyak, cuman ada cabai hijau, terus ada sayur, sama ada telur bulat dan ada babat. Jadi aku cuman ngambil sayur sama babat aja guys. Ya standar lah ya rasa makanan di Taman Selera sini lah ya. Nah kalau kalian menaiki Sinarja yang Suite Class, kalian tuh bakal dapat tempat makan khusus yang di situ tuh tulisannya ruang makan service premium. Jadi terpisah sama penumpang bisa ngeregular guys. Dan kayak aku bilang tadi, rumah makan Taman Selera itu luas banget. Ini tuh bangunan yang tempat Sinarja makan tuh salah satu bangunan yang ada di komplek restoran ini. Dan kalau kalian lihat di seberangnya itu masih ada bangunan yang melayani armada bis lain guys. Dan memang restorannya tuh gede banget. Terakhir kali aku kesini kayaknya waktu sama 27 Trans. Dan aku nggak tahu di bangunan yang ini apa yang satu lagi, aku nggak terlalu hafal ya. Karena ya biasa kalau aku datang sini ya cuma makan aja sih, gak keliling-keliling gitu. Dan ini tuh unik banget, ada bus JR Connection-nya Sinarjaya lagi makan di Taman Selera. Nggak tahu ini busnya lagi mau ngapain ya, apakah sebagai armada bantuan atau gimana. Mungkin kalian tahu, bisa komen di kolom komentar guys. Sekitar 50 menit berhenti untuk istirahat. Akhirnya bus ini diberangkatkan lagi dari rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Jujur setelah ini aku bablas tidur sampai subuh. Dan ini kita lihat dulu suasana ambient slide di malam harinya tuh bagus banget. Kayak ada bintang-bintang gitu di langit-langitnya guys. Nah pas kebangun ini aku ada di rest area 519 kalau nggak salah inget, jam 5.25 pagi. Kondisinya busnya tuh ternyata lagi menipis banget solarnya. Tapi ternyata SPBU-nya tuh mereka baru buka jam 6 pagi. Dan ini tuh aku masih agak ngantuk-ngantuk teman-teman. Jadi agak lanjut tidur dan kebangun tuh di rest area berikutnya di kilometer 575 ya kalau nggak salah. Dan itu masih tutup SPBU-nya. Dan aku tuh inget banget masih ada SPBU satu lagi di KM 626. Dan itu harusnya busnya itu nyampe sana itu sudah di atas jam 6, harusnya udah buka. Tapi aku nggak tahu kenapa drivernya tuh nggak berhenti atau mungkin masih tutup, aku juga nggak tahu. Jadilah kita tuh berburu bensin sampai di kilometer 725. Itu udah deket banget sama Warugunung. Dan bensinnya tuh aku selalu liatin itu udah deket banget sama Alhasil drivernya tuh nggak berani untuk ngebejek gas tuh dalam-dalam. Jadi dia tuh selalu maintain speed di sekitar 80 sampai 100 km per jam aja. Iya. Ya. Ya. Mana itu gede nih? Kiri dulu. Kanan kayak. Kan kiri ya? Kiri terus kanan. Makanya ngepom ya kanan dulu. Iya, mesti ngepom kiri dulu. Nah kalau kalian perhatiin tadi kan aku duduknya di bangku kenek ya pas pagi-pagi. Karena aku tuh nemenin drivernya sepanjang perjalanan itu nyari SPBU. Karena driver satu lagi tuh lagi istirahat di kandang macan. Nah dia tuh cerita katanya pas malam-malam tuh dikomplain sama ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu yang baru pertama kali naik bis. Dan kaget waktu dia ngerasain duduk di sleeper bagian atas itu goyang-goyang banget waktu bisa manuver. Nah itu makanya aku bilang kalau kalian memang cari kenyamanan, gak mau keganggu tidurnya, itu lebih baik kalian memilih deretan bangku yang di baris bawah daripada baris ke atas. Kalau aku sih walaupun tidur yang bagian atas aku gak keganggu sama sekali sih. Nyaman-nyaman aja sih tidurnya.
Nah ini udah jam 7.45, di sana ada bus Pala Kencana yang arah Denpasar. Baru nyampe sini juga guys untuk isi solar. Kayaknya bus Sinarja dan Pala Kencana ini bus terakhir masuk Surabaya kayaknya. Bener-bener kesiangan sih. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Soalnya bus-bus angkatan malam kayak Sari Indah, Mawar itu tuh udah nyalip kita jauh dari sebelum kita masuk ke rest area KM 725 tadi. Jadi ini bener-bener udah kesiangan sih. Dan ini waktu menunjukkan pukul 8 pagi, akhirnya kita nyampe di gerbang tol Warugunung. Kalau Damri itu kayak Rossi. Kursi 21 dia. Yang royal tuh. Ya jadi nggak mikirin solar. Kalau Damri Oh, Damri. kayak Rossi ya. Kalau ini kan udah jamnya mepet, mikirin solar. Bener. Nah, Katanya medun maneh. Bisa ora? Gak pas ya posisinya. Yang pas ora lagi gue lah. pas ora gitu. Arep di Pas ora gue anu jumlahe 386 100 ya benar. 3861 Iya, wis. benar ya. Dan akhirnya kita tiba di wilayah Medaeng itu jam 8 lewat 7 atau lewat 10 menit. Ini menandakan akhir dari perjalananku dari Terminal Kalideres ke Terminal Purabaya di Surabaya. Kebetulan aku memilih untuk turunnya itu di Medaeng di depannya Grab Lounge, jadi nggak masuk ke dalam Terminal Purabayanya. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf kalau durasinya agak kepanjangan. Kalau kalian pengen lihat trip report aku lagi naik bus atau naik transportasi umum lainnya, jangan lupa klik dan subscribe ke channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.